Salam jumpa teman-teman semua. Hari ini saya akan sharing tentang sistem notifikasi sederhana untuk pekerjaan maintenance ya. Seperti pada video yang sebelumnya yang sudah saya sharingkan, saya mencontohkan untuk unit dump truck. Ya, unit dump truck atau light vehicle. Saat ini saya contohkan untuk unit alat berat. Ya, manfaatnya saya kira sama ya, utamanya adalah memberikan notifikasi sebelum mencapai target dari hours meter yang ditentukan untuk pekerjaan servis. Ya, ini bisa mencegah kelupaan jadwal, mendeteksi masalah lebih awal, bisa juga meningkatkan respon dari tim teknis yang lebih sigap lagi ya, dengan segi parameter yang ada. Untuk hal-hal tersebut, manfaatnya nanti saya tulis saja di deskripsi supaya saya bisa langsung men-sharingkan tentang format yang biasa saya gunakan ini. Jadi untuk alat berat, frekuensi rutinnya adalah setiap 250, ini secara umum ya. Kemudian setiap 500 HM atau jam, setiap 1000 dan seterusnya. Kita menggunakan contoh eksavator Komatsu PC300 sampai dengan 8000 jam. Setiap frekuensi jam tersebut ada beberapa item yang akan dilakukan pemeriksaan, contohnya swing circle, level baterai, level coolant, sampling, dan yang lainnya juga sama ya untuk kelompok frekuensi HM yang berbeda ya. Kemudian di sini ada saya tambahkan beberapa activity ya, activity apa yang dilakukan dalam 250 HM atau 500 dan seterusnya ya. Jadi untuk yang kelompok 250 maksud saya, misalnya di sini adalah pekerjaannya melakukan lubricate, pengecekan, kemudian inspect, demikian juga yang lain-lain. Jadi ini aktivitinya apa yang dilakukan. Sama dengan yang tadi, di kolom berikutnya adalah standar, maksudnya frekuensi dari jadwal pemeriksaan setiap 250 HM, kemudian di sini juga setiap 500 HM, dan seterusnya. Ini misalnya 1000 HM frekuensi pemeriksaannya. Di kolom yang berikut, saya tuliskan servis terakhir. Misalnya servis terakhir 3000. Ini sebagai contoh saja teman-teman ya. Nanti bisa dikondisikan, dirubah dengan data kendaraan yang ada. Nah, yang utama di sini adalah alarmnya, alertnya atau notifikasinya. Nah, di sini saya pakai 100 HM, artinya 100 jam sebelum sampai pada waktunya atau sampai pada HM servisnya. Oke, nanti saya jelaskan. Kemudian di sini ada kolom-kolom pencatatan untuk HM aktual unit setiap minggu. Jadi minggu pertama tanggal 7 Januari dan seterusnya ya, minggu kedua, ketiga, keempat, minggu pertama bulan Februari dan seterusnya. Ini saya buat sampai dengan bulan Desember. Nah, ini contohnya begitu. Kemudian yang utamanya di sini, ini yang warna orange ini. Seharusnya ini diisi per minggu. Ya, tapi untuk keperluan sharing ini sudah saya pakai angka contoh ya, maksudnya supaya kita bisa melihat bagaimana dia memberikan notifikasi. Ya, jadi angkanya saya buat saja supaya bisa kelihatan. Yang jelas ini harus diisi berdasarkan aktual pencatatan HM unit minggu. Nah, di sini kita lihat sekarang contoh misalnya setiap 250 hours jam, misalnya untuk pemeriksaan swing circle. Jadi dia setiap 250 HM jam dia pelumasan di lubricate. Kalau frekuensinya 250 dan HM terakhirnya adalah 300, artinya dia akan melakukan pekerjaan yang sama lagi pada HM 3250. Nah, kita lihat contohnya di sini.
dia sudah memberikan warna kuning pada HM aktual 3205 ya. Jadi cocok ya. 3250 sebelum mencapai itu notifikasinya 100 HM akan memberikan kode warna kuning. Nah, di sini admin atau supervisor komandor kemudian atau juga mekanik sudah bisa mempersiapkan atau mengingat bahwa ini sudah waktunya, sudah dekat waktunya untuk dilakukan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan pada activity yang ada di sini. Oke, kita lihat lagi contoh yang lain, misalnya untuk yang 500 jam. Misalnya untuk poin 1 contoh ya. Di sini ada fuel pre-filter cartridge. Di sini dilakukan penggantian setiap 500 HM. Artinya penggantian berikut setelah 3000 HM yang lalu dia mengganti adalah 3500. Kita lihat pada contoh di sini 3415 aktual dia sudah memberikan warna kuning. Artinya sudah dipersiapkan untuk 100 HM sudah dipersiapkan untuk melakukan penggantian kembali. Ya, jadi semuanya bisa kita lihat semakin besar angka frekuensinya semakin jarang pekerjaan ini muncul. Tapi ini bisa menunjukkan kapan nanti bisa dilakukan parameter pemeriksaan ini. Nah, ini kondisinya, format ini bisa digunakan juga untuk alat berat yang lain ya, misalnya bulldozer, misalnya wheel loader atau backhoe loader, macam-macam alat berat yang pencatatannya menggunakan hours meter bisa memodifikasi seat ini ya. Bahkan bisa juga dikhususkan, misalnya satu seat dikhususkan untuk satu jenis pekerjaan saja. Misalnya di sini adalah yang kita bikin seat ini khusus untuk seat penggantian fuel main filter cartridge. Misalnya kita pilih ini, pilih pekerjaan ya. Kemudian kita taruh judulnya di sini. Nah, di sini uraiannya adalah semua alat berat dengan model yang sama atau semua alat berat dengan tipe yang sama. Misalnya di sini excavator 01, 02, 03, 04, tapi pekerjaannya adalah fuel main filter cartridge penggantian. Ya, penggantian. Nah, jadi bisa dimodifikasi lagi. Jadi waktu itu nanti bisa kelihatan unit-unit mana saja istilahnya yang sudah jatuh tempo atau sudah masuk waktunya HM-nya untuk dilakukan penggantian. Baik teman-teman ya, saya kira itu saja sharingnya. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan juga, dan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ada di lapangan ya. Terima kasih, sampai jumpa dalam sharing-sharing berikutnya.